Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 9 November 2022, Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 2, ayat 13 sampai dengan ayat 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kemarahan tidak selalu harus ditafsirkan sebagai wujud hilangnya belas kasihan. Kepada orang yang emosionalnya tinggi, kita gampang maklum dan mengerti kalau orang itu marah-marah. Tetapi dengan orang yang berkarakter sabar, murah ampun, gampang menerima, suka berkorban, dan selalu berusaha mencari yang terbaik, tiba-tiba marah, kita cepat berkesimpulan bahwa pasti ada yang tidak beres dan sudah keterlaluan. Dengan teropong dan kacamata pandang seperti itu, kiranya kita harus melihat dan menilai kemarahan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait suci dari berbagai penyalahgunaan. Tantangan dari banyak kalangan membuka peluang bagi Yesus untuk mengacu kepada dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menghadirkan Allah sendiri, bahkan dialah Putra Allah yang menentukan sejarah penyelamatan umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan dalam bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat keheningan, dan setiap orang dapat menimba inspirasi bagi hidupnya. Namun tujuan itu menjadi terganggu dengan berbagai usaha dan kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan diri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pemberkatan Gereja Katedral Keuskupan Roma yang boleh disebut sebagai gereja induk bagi umat Katolik Roma, yakni Basilika Santo Yohanes Lateran, yang dibangun pada tahun 324 dan menjadi simbol kemerdekaan umat Kristiani. Pada hari pemberkatan gereja induk seluruh umat Katolik ini, saudara-saudari yang terkasih, Injil Yohanes mengajak kita merenungkan makna gereja. Setelah kisah perjamuan nikah di Kana, Injil menyajikan kisah Yesus yang marah mengamuk di bait Allah.
bisa dipastikan kebanyakan orang Kristiani membenarkan tindakan Yesus itu. Tetapi mari membayangkan kalau seorang imam yang mengamuk atau setidaknya marah di dalam gereja. Meskipun posisi dan alasannya benar, bisa dipastikan ia menuai kontroversi dan mungkin diserang banyak haters. Saudara yang terkasih, tindakan Yesus di bait Allah mestinya selalu menjadi kritik yang menyentak bagi kita. Apakah gereja adalah tempat penuh cinta atau sekedar wadah aneka peraturan, birokrasi, kebiasaan yang membelenggu manusia dan menyulitkan manusia untuk mengalami kehadiran Allah? Dan apakah gereja menjadi tempat orang yang rendah hati dan bersemangat kasih atau orang-orang arogan yang anti kritik? Nabi Yeskiel, saudara-saudari yang terkasih, menceritakan penglihatan tentang air yang mengalir dari bait Tuhan. Gereja kita memang semestinya menjadi sungai yang mengalirkan air yang jernih, sungai cinta kasih, sukacita, dan belas kasih yang menyejukkan manusia. Nah, warta hari ini juga, saudara-saudara yang terkasih, bisa mengingatkan kita bahwa diri kita adalah bait Allah. Dalam hidup kita, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa tinggi nilai tubuh kita, betapa Dia menciptakan kita sangat baik adanya, bahkan secitra dengannya. Patutlah bagi kita untuk senantiasa menjaga martabat kita yang suci dan luhur, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat dan badan kita. Semoga kita tidak menyalahgunakan badan kita dengan mencari hiburan ataupun kenikmatan sesaat. Terlebih semoga kita senantiasa menaruh hormat dan menjaga martabat Tuhan sendiri yang Ia pertaruhkan dalam diri sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk menjaga kesucian hatiku dan kesucian rumah doaku. Ajarilah aku membangun persekutuan iman dan kasih yang sejati di dalam nama-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.